Pemirsa, setelah viral di medsos dan ditelusuri banyak pihak, akhirnya video viral tentang pengakuan 3 pemuda asal Bandung yang menjenguk pasien di Rumah Sakit Kristen RSK Tayupati, rumah sakit yang sudah tidak beroperasi, akhirnya terkuak. Dari informasi yang didapat wartawan Jateng Post TV yang menelusuri ke lokasi, diketahui bahwa kebenaran berita itu tidak semua benar adanya. Menurut keterangan narasumber yang berhasil diwawancarai terkait kabar ini mengatakan, sebelumnya memang ada 3 pemuda asal Bandung yang datang ke RSK Tayu untuk membesuk temannya yang sakit. Namun, kedatangan mereka bukan untuk menjenguk temannya yang sedang dirawat di rumah sakit yang telah berhenti beroperasi sejak 2013 itu, tetapi kedatangan mereka untuk membuat konten uji nyali. Hal itu diungkap Rahmat, salah satu dari 3 pemuda yang ikut datang ke RSK Tayu itu. Rahmat mengatakan, kepentingan mereka datang ke RSK Tayu adalah untuk kepentingan live streaming platform Bigo Live, karena mereka biasa melakukan penelusuran di kawasan maupun tempat yang dianggap angker untuk menarik penonton. Dia mengaku sering mengeksplorisasi live streaming Bigo di tempat-tempat yang angker tersebut. Rahmat mengaku dia dan timnya memang berada di dalam RSK Tayu selama 4 hari 3 malam. Selama berada di dalam rumah sakit yang sudah tutup 10 tahun itu, mereka melakukan live streaming di beberapa ruangan yang nampak mistis pada malam 1 Suro lalu. Selain uji konten nyali, kegiatan ini tepatnya untuk endorse dari spender di Bigo Live yang eksplorisasi lokasi angker, karena banyak mitos dan keangkeran dari bekas rumah sakit yang sudah mangkrak tersebut. Setelah menyelesaikan misinya, ketiga pemuda itu pun kembali ke kota Bandung. Selang beberapa hari berlalu, Rahmat justru kaget lantaran ada video viral yang menunjukkan rekaman salah satu temannya yang sedang bercakap-cakap dengan warga saat di Terminal Tayu ketika mereka hendak pulang. Dia mengakui yang ada di video laki-laki pakai kaos lengan pendek warna kuning dan memakai topi hitam itu memang salah satu temannya. Kejadian orang Bandung yang katanya nginep di RSK Tayu? Oh gini, pertama kali ketiga orang itu masuk ke Terminal Tayu. Dia turun dari angkutan. Nah, itu langsung masuk ke terminal, cari loket. Ya ternyata masuk ke tempat saya, cari loket Sudiro ke Bandung. Saya nggak punya. Nah, terus saya sarankan ke Santika. Santika habis. Terus ke Herianto habis. Nah, setelah itu ketiga pemuda itu datang ke loket Sahala dan akhirnya dia naik Sahala. Sebelum dia naik ke Sahala, dia ditanyai sama Mbak Yus Agen Herianto. Itu memang dia nyata-nyata menjenguk temen ada yang dirawat di RSK Tayu. Nah, setelah sampai di RSK Tayu, katanya sudah 3 hari di situ. Padahal ceritanya Mbak Yus, RSK Tayu sudah 10 tahun kan sudah nggak aktif. Nah, makanya pihak-pihak teman-teman di terminal itu heboh untuk menanyai. Berita itu tidak hoak. Sebab kalau hoak itu memang dikatakan hoak memang bisa, karena dia menunjukkan RSK Tayu itu melalui foto Google. Nyata-nyata dia masuk di RSK Tayu. Itu bukan hoak, itu nyata. Ini yang lebih jelas Saudara Iwan, Agen Garuda Mas, yang paling tepat karena dia sudah melihat foto-foto selfie-nya, Mas. Bisa ceritain, Pak? Ya, dia kan HP-nya saya nggak percaya, Mas ya. HP-nya saya minta, dan saya lihat di kameranya ada tanggalnya, ada tempat kejadiannya. 4 selfie dia di depan Sapam, dan di perempatan itu RSK mau orang operasi, dan di ruangan. Tapi rumputnya rumput bagus semua. Ada orang-orang yang di belakangnya dia juga ngomong ketemu sama dokter bule. Tapi yang kejanggalannya, yang selfie sama temannya tuh nggak ada. Yang ditungguin itu. Oh gitu. Nomor temannya yang di
tungguin, Nggak aktif. nggak aktif, nomornya hilang. Dia ngomong gitu. Untuk makannya sehari-hari gimana Pak? Untuk Makanya dia keluar, katanya di lingkungan rumah sakit banyak warung yang buka. Dan di depan ada pedagang. Ada sapam, dia dimintai kartu, dikasih ruang tunggu sapam juga. Itu kejadiannya kapan Pak? Tepatnya? Ya hari kayak 1 suro lah ibaratnya. 1 suro ya. 1 suro namanya tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya? Selasa ya Pak? Hari Selasa lah. Terkait video viral yang telah membuat heboh itu, Rahmat meminta maaf, terutama untuk warga di Kabupaten Pati. Menurutnya, dia dan teman-temannya tidak tahu menahu soal video yang beredar itu. Dia juga tidak tahu yang upload video itu siapa. Juga enggak tahu siapa yang mengambil video saat itu. Dia juga enggak tahu siapa yang nanya mereka saat di terminal. Waktu itu yang tanya pakai bahasa Jawa. Jadi mereka tidak begitu mengerti. Untuk meluruskan simpang siur terkait cerita ini, Rahmat akan meluruskannya sehingga tidak timbul kesalahpahaman. Agus Rianto, Jateng Post TV melaporkan dari Pati, Jawa Tengah.